Perasaan kalau nggak diungkapin ya lama-lama juga sebel sendiri kita ini ya. Kok nggak berani buat ngungkapin gitu. Mau ungkapin ya kayak gini. Aduh, ibarat pengen berak tapi malas ke toilet, ya itulah. Halo semuanya, kembali lagi dengan gua di sini Admin Desu dan kita akan melanjutkan video rangkuman Gyaru no Jitensha no Naoshitara no Sukareta volume kedua dan kita sudah sampai di chapter ketiga. Gak usah banyak bacot, langsung aja masuk ke videonya. Skui! Oke, melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya. Esok harinya setelah mereka pergi dari cafe Ino ya, mereka itu berkumpul lagi nih di rumahnya Kosei. Tapi ya si Hinano itu nggak bisa datang soalnya dia lagi makan ramen bersama ibunya. Berhubung rumahnya si Kosei itu lagi sepi, jadi ya Kosei itu bebas nih di rumahnya. Sempet nih ibunya itu ngirim pesan ke Kosei untuk bermesraan dengan Seika. Tapi si Kosei itu langsung membalasnya kalau dia tidak berduaan dengan Seika. Soalnya di sini juga ada Chika. Jadi si Kosei itu mempersiapkan diorama Dewi Charil yang dibonceng naik sepeda oleh Nobunaga. Ya soalnya ini pamerannya udah dekat gitu. Dan seperti yang kalian tahu dari volume 1, bahwa diorama ini dibuat berdasarkan mimpi anehnya si Kosei ya. Yang dimana dia bermimpi Oda Nobunaga itu membonceng Dewi si Charil itu dengan sepeda gitu ya. Dari kayangan ke dunia gitu. Dan si Charilnya itu wajahnya itu persis dengan Seika. Ini mimpi apa coba? Nah, Chika dan Seika di sini itu kagum nih dengan detail diorama buatannya si Kosei. Tapi ya di sini agak heran kenapa konsepnya kayak gini. Nobunaga naik sepeda, gandeng Dewi juga itu. Aduh, mana si Dewinya ini mirip dengan Seika. Tak lama dari itu Kak Haru nih pulang nih ke rumah dan Kosei di sini langsung lah bikinin teh manis, teh untuk si kakaknya ini. Dan beberapa waktu lagi kan Kosei mau ikut kontes nih kan. Jadi ya mereka semua itu berencana untuk ikut ke sana nih buat mensupport si Kosei. Singkatnya, hari dimana kontes itu diadakan itu tiba nih. Kosei yang berada di depan rumah itu memasukkan dioramanya ke bagasi mobil bersama ayahnya gitu. Bukan ayahnya dimasukin, maksudnya dia masukinnya itu bareng ayahnya. Nah, dibantu ayahnya. Nah, di sini kita juga dikenalkan ayahnya Kosei yang bernama Pak Yoshiki. Pak Yoshiki itu namanya. Tak lama dari itu datanglah Seika yang mau ikut nebeng nih, nebeng bareng ke sana. Nah, di sini kenalanlah si Seika itu dengan ayahnya Kosei. Kenalin Pak, nama saya Seika. Oh iya iya iya, saya Yoshiki ayahnya Kosei gitu. Singkatnya mereka itu berangkat ke Yokonaka ya, Yokonaka Timur. Di tempat dimana akan diadakan pamerannya itu. Sesampainya di stasiun mereka itu bertemu dengan Chika yang sudah datang lebih dahulu ya. Langsunglah mereka itu menuju ke toko hobi yang hari itu dijadikan sebagai tempat kompetisi pameran. Sesampainya di sana, Kosei itu disambut oleh pemilik toko yang rupanya mereka itu sudah saling kenal nih. Dan setelah pendaftaran dan memajang dioramanya, Kosei itu dipuji oleh sang pemilik toko karena detail dioramanya itu detail banget. Apalagi ini Dewi Charilnya itu terlihat mirip dengan si Seika gitu. Mendengar itu Seika langsung menyanggahnya bahwa dia itu tidak mirip dengan si Charil ini. Ya kali dia disamain dengan mimpi absurd gitu ya. Dan setelah melihat karya-karya lain gitu ya, si Kosei, Seika, dan Chika itu pergi keluar buat cari makan nih. Pas mau nyari makan, mereka itu dihampiri oleh seorang anak laki-laki berkacamata yang tampak serius dan seorang anak laki-laki berkulit ireng yang penampilannya itu sporty dengan wajah yang tampan dan segar. Sorry gua tegesin ireng. Rupanya mereka itu adalah teman SMP-nya Kosei yang bernama Shiraishi dan juga Mochida. Nah, pas Kosei itu mau diajak makan nih sama mereka itu Kosei itu menolak. Soalnya mereka itu ngajak makannya itu dengan anak yang bernama Yaizuka. Nah, mendengar nama itu ya Kosei itu gak mau gitu. Soalnya dia udah ada Seika gitu bilangnya. Singkatnya, tersisa Kosei dan Seika. Nah, mereka itu berdua nih. Lagi OTW pulang lah intinya. Nah, di sini akhirnya si Kosei itu cerita nih tentang masa lalunya saat SMP. Jadi, Kosei dulu pas SMP itu sekolah di sekolah khusus pria. Dari dulu Kosei itu udah sering kali nih buatin patung kayu untuk orang-orang yang minta-minta lah, itu dikasih lah. Sampai tiba saat dia kelas 3 pas festival budaya. Nah, pas saat ini Kosei itu didatangi oleh beberapa anak yang nakal nih. Nah, di sini mereka itu niatnya mau pinjam alatnya Kosei karena Kosei itu kan punya toko kayu, tukang kayu lah enaknya. Awalnya sih Koseinya itu ngira kalau mereka itu cuma mau minjem ya kan ya. Tapi tahunya Kosei malah disuruh ngerjain persiapan festival budaya, cuy. Dikerjain sendiri kayak kerja Rodi gitu dia itu. Aduh. Ada sih yang mau bantu Kosei itu si Mochidanya. Tapi ya berhubung Mochida itu dapat peran utama di dramanya, jadi ya Kosei sendirilah yang nyiapin itu panggung.
Udah capek-capek kerja, taunya yang nggak ikutan bantu malah bilang nih ke guru-guru kalau mereka itu kerja sama bikinnya gitu. Kerjanya setara gitu. Ya apa nggak sebel ini si Kosenya itu. Tapi ya Kose nggak bisa berbuat apa-apa ya Kosenya itu. Tak sampai dari situ aja saat dia sampai di rumah dan membuka sebuah forum gitu ya, forum anak-anak sekolahnya itu, dia menemukan komentar tentang dirinya. Dan komentarnya itu bukan komentar yang baik tapi komentar yang buruk, lagi ngomongin si Kose si paling profesional, si paling pahat gitu intinya. Dia itu ya dianggap sebagai tukang kayu yang sok jago gitu, sok profesional, gak mau dibantu lah inilah. Dan ada juga yang komen dia itu pernah dikasih patung kayu gitu, figur kayu, dan itu dijual itu harganya mahal gitu. Jadi lumayan lah. Dan ada juga yang komen, aku juga minta boleh nggak sih gitu, bisa dapat nggak sih? Bisa kalau kamu ngubungin sepupu atau kakaknya, nanti dibikinin. Anjing dimanfaatin coy ini si Kose cuy. Apa nggak makin sakit hati itu si Kose? Ya melihat komen-komen itu langsung sakit hati lah si Kose di sini gitu. Kok ada ya orang kayak gitu? Kok ada orang yang mau memanfaatkan diriku gitu? Dan esok harinya dia memaksakan dirinya untuk masuk ke sekolah meskipun hatinya itu sangat ingin tidak masuk gitu. Ini sekolah udah toksik banget gitu pikirnya. Di sini si Kose itu menaruh curiga kepada Haizuka ya, karena dari dulu itu dia pernah tuh ngasih Haizuka sebuah figur. Intinya dulu itu Kose itu pernah ngasih Haizuka itu figur kayu. Nah di sini pas di toilet berduaan nih dia itu sama Haizuka, dia tuh tanya nih, gimana? Apakah Haizuka itu pernah mendapatkan figur darinya? Haizuka di sini itu bilang kalau dia itu lupa nih. Nanti dah gue coba cari, soalnya lagi sibuk ini. Nah, bilangnya sibuk gitu, dan sampai sekarang nggak ada apapun yang dibilang sama Haizuka gitu. Dan ya sampai sekarang pun Kose itu masih belum menemukan bukti dan siapa yang telah menjelekkan dirinya. Ya bisa dibilang masa-masa SMP-nya itu adalah masa-masa yang buruk ya. Dia itu dikhianati, tidak bisa percaya lagi dengan orang lain gitu. Sampai tiba pada saat SMA dia tuh merasa senang nih karena bisa berteman dengan si Seika. Ya meskipun Seika itu adalah gadis Gyaru ya. Ya kita tahulah kalau gadis Gyaru itu notabene dikenal orang itu sebagai gadis yang nyakitin. Maksudnya itu ya intinya kayak bad girl gitulah kalau nyebutnya itu. Tapi nyatanya itu Seika adalah teman yang baik. Jadi intinya itu don't judge a book by a cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Belum tentu sampulnya itu buruk, dalamnya buruk gitu. Ya contohnya itu apa ya? Ya intinya buku cerita, sampulnya itu udah sobek-sobek tapi ceritanya itu wah mantap gitu. Dan setelah mendengar cerita tersebut, Seika di sini itu geram banget. Ih, geramnya aku gitu. Ya sampai-sampai di sini Seika itu mau pergi ke SMP-nya Kose untuk protes nih. Dan langsung dicegah lah oleh sama Kose gitu ya. Seikanya langsung dipegang tangannya, udah nggak usah, kita nggak ada bukti gitu. Nggak ada gunanya kamu ke sana, nggak ada bukti gitu. Dan di sini Kose juga berterima kasih karena Seika itu udah mau mendengarkan ceritanya. Dan dia juga jadi lega nih setelah menceritakan hal tersebut kepada si Seika. Lalu setelah itu, sesampainya di rumah gitu dan mandi, Seika di sini itu langsung seperti biasa menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Di sini dia tuh masih kesal kepada anak-anak SMP Kose dulu yang brengsek itu yang kayak gitulah memanfaatkan orang yang dia paling sukai di dunia gitu. Dan dia pun VC Cika dan cerita tentang hal tersebut yang diceritain Kose tadi. Ya intinya mereka itu ingin melakukan sesuatu terkait hal ini gitu, tapi masih bingung nih, terus kayak gimana ini? Dan esok harinya, Seika itu langsung ke rumahnya Kose nih, soalnya dapat kabar gitu ya dari Mbak Haru alias mbaknya si Kose, kalau si Kose itu nggak bisa dihubungi. Nah, pas sampai di rumahnya Kose, di sana itu udah lengkap nih keluarganya Kose. Ada ayah, ibu, kakak, dan sepupunya si Meguru itu, yang cowok tapi kelihatan cewek gitu. Nah, di sini ceritalah mereka itu. Jadi ceritanya tuh gini, hari ini itu ayahnya si Meguru alias pamannya Kose itu mau mengikuti lomba hidung berminyak. Anjay, hidung berminyak lomba apa, Cok? Ya di sini tuh intinya Kose itu harus ke sana lah, diminta pamannya untuk mendukung dirinya. Ya berangkat itu Kose. Tapi Kose itu nggak lama menghubungi si paman kalau dia itu nggak bisa datang karena sakit. Nah otomatis si paman itu ngehubungin rumah kan. Kose lagi sakit gitu. Nah pas Kose ditelepon sama orang rumah, Kosenya itu nggak bisa dihubungi. Nggak berdering itu ponselnya. Ya khawatir mereka itu. Udah 3 jam coy. 2 jam 3 jam gitu udah nggak ada kabar. Mereka itu khawatir di sini. Nah, di sini tuh pada akhirnya ya si Seika itu cerita kalau kemarin itu Kose bertemu dengan mantan teman SMP-nya dan setelah itu Kose jadi agak suram nih dan pikirnya itu ya mungkin Kose sedang kena masalah mental atau gimana gitu.
Dan di sini Meguru juga buka suara, tapi sebelum itu Meguru minta maaf atas sifatnya ke Seika waktu kemarin gitu, waktu pertama kali bertemu di mana dia tuh kayak menunjukkan wajah yang kayak khawatir ya, bukan khawatir sih, kayak mencurigakan, kayak nggak percaya dengan si Seika gitu. Jadi ceritanya tuh gini coy, Meguru dulu itu pas kelas 1 SMP kan, Kose kelas 3 SMP kan. Nah pas itu dia itu pamer ke orang-orang dan teman-temannya kalau Kose, yaitu kakaknya, itu bisa bikin figur dari kayu yang keren banget gitu. Gak figur gak diorama, itu jago banget bisa bikinnya dan menghasilkan uang. Tanda kutip ya, menghasilkan uang. Nah, gara-gara perkataan uang tersebut, banyak orang yang mendekati Kose dan sepupunya itu biar dibikinin figur. Figurnya dijual lagi, Cok, buat cari uang gitu, dapat uang. Dapat figur gratis, dijual dapat duit. Anjay. Aduh. Ya di sini Meguru ya gak menyangka gitu bisa kejadian kayak gitu dan dia pun minta maaf. Dan mengejutkannya di sini, Meguru di sini juga bilang kalau dia itu tahu Seika itu menyukai kakaknya. Dan Meguru di sini juga minta Seika untuk jika menemukan si Kose alias kakaknya itu tolong dijaga gitu. Tolong dijaga kakaknya itu. Karena kakaknya itu pasti ingin ditemukan oleh Seika. Mendengar itu ya Seika di sini kaget dan sedikit ngeblus gitu ya. Hah? Kok bisa tiba-tiba keluar kata-kata kayak gitu? Singkat cerita, mereka semua itu nyari si Kose coy. Sekeluarga nyari Kose coy. Sekeluarga nyari Kose. Anak hilang cuy. Tapi ya nggak ketemu-ketemu, dicari ke gudang, dicari ke rumah sebelah, dicari ke tempat itu. Ah, di mana ya Kose ya? Lalu tiba-tiba si Seika itu teringat taman gitu ya. Taman di mana mereka beberapa waktu itu sering ke sana. Langsunglah dia itu langsung pergi menuju taman tersebut. Dan di sisi lain kita dilihatkan Kose yang ternyata beneran berada di taman tersebut coy. Nah, saat di taman itu dia itu termenung kecewa dengan dirinya sendiri karena ya dia itu masih takut untuk bertemu orang-orang dari SMP-nya, enggak teman-temannya, enggak guru-gurunya. Pokoknya yang terkait dengan SMP-nya dia itu masih belum berani untuk bertemu lagi. Takut ditanya, "Ah, udah lama nggak bertemu, gimana sekolahmu?" Waduh, itu takut coy. Soalnya dia itu udah kayak nggak percaya lagi dengan orang-orang di sana. Ya meskipun begitu, dia tuh juga tetap kecewa dengan dirinya yang nggak bisa berani, coy. Kalau begini terus, ya gimana dia menjalani hidup, pikirnya gitu. Intinya dia tuh kecewa betapa lemahnya dirinya sekarang. Nah, pas mau buka HP untuk lihat jam nih, dia baru sadar, ternyata HP-nya itu habis baterainya. Pantesan ditelepon gak bisa, cuy. Lalu tiba-tiba muncul Seika yang memanggil Kose dengan sangat keras. Kose! Dia langsung berlari meninggalkan sepedanya dan menuju ke arah Kose sambil memaki-maki Kose. Dasar Kose gitu. Kose di sini ya kaget gitu. Lalu tiba-tiba Seika langsung memeluk tubuhnya. Kose di sini tambah kaget. Hah, ini ada apa gitu. Di sini Seika marah-marah nih karena Kose itu hilang kabar selama 3 jam. Dan setelah bilang dia itu sakit, dia juga ngilang kabar kan itu. Jadi intinya dia tuh kesal, udah bilang dia sakit, di telepon gak ada kabar selama 3 jam, apa nggak khawatir itu semua orang. Dikasih tahu lah, ini semua orang nyariin kamu, khawatir anjing gitu. Tahunya HP-nya itu habis baterainya, emang bang. Astagfirullah. Ya di sini tuh Seika itu kesel banget dah, kita udah tahu lah ya gimana nggak kesel udah coba tiba-tiba ngilang, nggak taunya ternyata baterainya habis itu. Dan di sini itu Seika itu juga kesel banget melihat senyuman palsu dari Kose seolah semua itu baik-baik saja. Seika di sini bilang kalau dia itu berbeda dengan teman-teman Kose yang brengsek itu. Dia itu beda. Meski Kose seperti ini atau Kose jadi apapun lah, dia akan tetap bersama Kose. Karena selama 8 tahun, 8 tahun dia mencari Kose dan pada akhirnya bertemu. Dan dia tidak ingin kehilangan lagi gitu. Kalau mau nangis ya nangis aja, gak usah tersenyum palsu, katanya si Seika. Kalau butuh tempat bersandar, ada aku. Butuh tempat cerita, ya cerita aja ke aku. Jujur aja sama perasaanmu gitu. Disuruh jujur lah ini si Kose itu. Gak usah simpen-simpen, gak usah memasang topeng terlalu tebal. Dimana dia berusaha terlihat baik-baik saja padahal hatinya itu hancur. Jujur aja sama perasaan. Dan di sini Kose itu udah nggak kuat lagi untuk menahannya. Dan pada akhirnya dia menangis di dadanya Seika gitu ya. Empu astagfirullah. Ya pada akhirnya di sini Kose juga mengungkapkan isi hatinya bahwa dia itu sedih nih karena telah dihianati dan dia juga sedih karena sekarang dia itu sendiri. Tapi untungnya ya ada Seika. Dan setelah merasa cukup, di sini Kose juga berterima kasih kepada Seika karena ya dia akhirnya bisa melepaskan semua bebannya gitu. Dan terima kasih Seika sudah mau menjadi sahabatnya, anjay. Seika di sini itu ternyata sudah membulatkan tekadnya, cuy. Jadi di sini dia itu bilang kalau dia jatuh cinta kepada Kose. Mendengar itu Kose pun jadi bingung nih. Hah?
Cinta? Apa maksudmu? Di sini Seika tidak membuang-buang waktu, dia langsung memegang pipinya Kose dan hendak menciumnya. Pas udah dekat nih ya, ternyata posisinya salah coy. Yang kena bukannya bibir, malah hidung ketemu hidung gitu. Dan pas mau dicoba lagi gitu kan, mau gantian bibir sama bibir gitu. Tiba-tiba terdengar suara Kose family dari mulai ayah, ibu, sepupu, dan kakaknya itu udah masuk ke taman. Gak jadilah itu ciumannya gitu, gagal gitu. Di sini mereka langsung menyerbu Kose, dipeluk lah itu Kose. Dasar anakku, gak ada kabar, kamu kemana aja nak? Gitu. Dan singkatnya mereka itu istirahat sebentar di rumah makan sushi gitu ya. Mereka makan sushi dulu dan di sini adalah bagian yang sangat hangat. Maksudnya hangat itu tentang keluarga ini. Di sini Kose itu minta maaf kepada keluarganya, ayah, ibu, kakak, dan sepupunya atas hal yang dia lakukan dan dia juga minta maaf atas kelemahan dia, maksudnya betapa lemahnya dia. Dan dia juga bilang kalau dia itu bersyukur karena sekarang di SMA-nya ini dia akhirnya menemukan sahabat yang tidak mengkhianatinya lagi. Tidak seperti masa lalunya yang begitu menyedihkan. Mbak Haru dan ibunya Kose di sini memeluk Kose dengan erat dan minta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada saat itu juga Kose sadar tentang perasaannya yang sesungguhnya kepada Seika. Ternyata dia itu menyukai Seika. Dan karena kelelahan, Kose pun tertidur nih. Saat Seika mau pamit pulang, sempatlah dia itu mau diantar oleh Kose family gitu. Maksudnya mau diantar sama kakak dan si ibunya ini. Tapi ya Seika di sini menolak karena dia itu bawa sepeda. Sesampainya di rumah, nah pas di kamar setelah mandi, walaupun AC-nya itu udah dingin, Seika di sini tetap panas. Karena pada akhirnya di sini dia itu bisa menyatakan perasaannya kepada Kose. Dia itu berpikir apakah Kose itu menyukainya? Pasti dia menyukainya, soalnya Kose-nya itu nggak ngehindar saat si Seika itu mau mencium dia. Pasti dia suka sama aku. Seandainya Kose melamarku sekarang, aku nggak akan menolaknya. Gitu sama Seika. Wih, gitu. Salting-salting terus lah dia itu. Masih berdetak kencang itu jantungnya, tiba-tiba ada pesan nih, pesannya berbunyi nih Seika. Pikirnya Seika itu alah mungkin chat dari Cika. Nah pas dicek, delalah. Itu adalah chat dari Kose coy. Ya nggak tambah deg-deg dia, tambah deg-deg gitu. Belum sempat dibalas, udah ada pesan lagi. Dia baca nih. Ya di sini Kose itu berterima kasih karena Seika itu udah baik banget kepada dia. Dan dia juga mengajak Seika untuk pergi ke festival kembang api bersamanya. Tanpa basa-basi, Seika di sini langsung setuju dan dia semakin panas nih tubuhnya. Gitu. Dan setelah mendapatkan pesan dari Seika bahwa dia setuju untuk pergi ke festival secara bersama gitu ya. Kose di sini langsung melingkari tanggal 3 bulan Agustus, hari di mana mereka akan pergi ke festival bersama gitu. Kose di sini sadar bahwa dia menyukai Seika dan dia juga memutuskan kalau dia akan menyatakan perasaannya dan dia ingin lebih dari sebatas teman. Dan cerita pun bersambung. Oke semuanya itu tadi rangkuman volume kedua LN Gyaru no Jitensai gitu ya. Dan ini udah selesai sih sebenarnya, tapi ya belum selesai semua. Jadi total chapter ini ada 3 chapter dan kita udah bahas ini yang ketiga. Ada satu lagi yaitu chapter bonus. Itu akan ada di mana ya? Itu akan berada di satu video baru yang isinya itu full rangkuman volume 2 full plus satu chapter bonus. Nah, satu chapter bonusnya itu spesial nih. Ya, itu ceritanya admin belum baca sebenarnya, tapi akan admin gabungkan di video tersebut. Uploadnya kapan? Ya, sesenggangnya admin aja gitu. Oke sih, itu aja. Seperti biasa, kalau ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Dan admin dan editor ucapkan terima kasih. Admin dan editor pamit dulu. Bye.